Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pasca banjir bandang menerjang 6 kecamatan di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, tim gabungan terus berupaya mencari korban yang hilang. Sementara itu, pemirsa, pemerintah Kabupaten Luwu Utara fokus melakukan penanganan terhadap warga korban banjir yang mengungsi di sejumlah titik. Pemkab Luwu Utara terus mendata korban banjir bandang yang menerjang 6 kecamatan di daerah tersebut. Banjir yang menerjang Kecamatan Masamba, Baibunta Selatan, Malangke Barat, serta Kecamatan Sabang membuat ribuan warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dalam kunjungannya ke sejumlah posko pengungsian, Bupati Luwu Utara menyebutkan pemerintah tengah fokus menyalurkan kebutuhan logistik para pengungsi, terutama para anak-anak dan juga lansia. Hingga saat ini korban meninggal dunia akibat banjir bandang tersebut terus bertambah menjadi 14 orang. Begitupun dengan warga yang dilaporkan hilang. Bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Luwu Utara akibat meluapnya Sungai Masamba dan Sungai Rada yang melintasi pemukiman warga. Pemirsa, untuk informasi selengkapnya kami segera bergabung dengan kontributor Metro TV di Luwu, Sulawesi Selatan, Nur Halim. Nur Halim, selamat siang. Bagaimanakah situasi di sana dan bagaimana upaya pencarian hingga saat ini? Karena diketahui ada beberapa orang yang memang masih hilang dalam banjir bandang ini. Iya, Angel. Jadi hingga saat ini pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan, baik dari TNI Polri, Basarnas, BPBD, dan yang lainnya. Dan pagi tadi kembali ditemukan 2 orang korban meninggal dunia di Desa Rada, Kecamatan Baibunta. Sehingga jumlah korban hingga saat ini sudah berjumlah 6 orang. Sementara pengungsi yang lain, pihak pemerintah beserta tim gabungan terus melakukan penyaluran logistik untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti kebutuhan anak-anak, popok, makanan. Namun menurut tim bahwa para korban ini, pengungsi ini sangat membutuhkan air bersih dan air kemasan. Di mana sumber mata air memang di Luwu Utara itu sudah tidak ada karena disapu oleh banjir bandang. Begitu, Angel. Ya, lebih dari 4.000 kepala keluarga dilaporkan menjadi korban dari banjir bandang ini. Mereka banyak yang mengungsi. Bagaimanakah situasi pengungsian? Kemana mereka mengungsi dan bagaimana situasi di pengungsian sendiri? Jadi sebagian besar itu para pengungsi ini berada di area perkantoran Bupati Luwu Utara. Sebagian juga ada di aula pertemuan kantor DPRD Luwu Utara, serta di instansi-instansi pemerintahan lainnya. Bahkan ada di masjid, serta di aula bandaran di Jemma. Kondisi mereka untuk saat ini masih terbilang baik, karena kebutuhan makanan mereka serta pasokan logistik lainnya masih tersalur dengan baik. Kalau bisa diceritakan secara singkat, apa saja menjadi kebutuhan mendasar yang mungkin beberapa hari lagi akan dibutuhkan bagi warga yang harus mengungsi karena banjir bandang ini? Jadi kebutuhan para pengungsi ini terutama bagi anak-anak itu obat-obatan, susu, pakaian, serta popok. Sementara untuk orang dewasa memang mereka juga butuh popok, air bersih terutama, serta pakaian, karena kita tahu bahwa para pengungsi ini sudah kehilangan harta benda baik berupa makanan, pakaian, dan yang lainnya. Ya, bicara tentang rumah mereka yang banyak sekali tersapu banjir bandang, ada berapa rumah yang rusak dan bahkan tersapu banjir bandang akibat kejadian ini? Hingga saat ini belum ada data yang dikeluarkan oleh pihak baik dari BPBD maupun dari tim lain. Namun kita ketahui bahwa di Kecamatan Masamba sendiri itu rata-rata rumah warga rusak. Apalagi yang berada di ibu kota kecamatan, yaitu di Sabang,
Masamba yang berada di bantaran Sungai Masamba itu semuanya rusak. Sementara yang ada di Baibunta, terutama di Rada itu rata-rata memang sudah rusak karena selain tenggelam oleh material lumpur ya, ada sebagian roboh. Jing. Tercatat ada 6 kecamatan yang menjadi wilayah paling terdampak dari banjir bandang ini. Sekarang Anda ada berada di mana dan sebenarnya wilayah mana yang paling membutuhkan bantuan karena situasinya memang begitu rusak rumah-rumahnya dan orang-orang memang harus mengungsi? Saat ini saya berada di Desa Rada, Kecamatan Baibunta. Saat ini saya memantau pencarian korban yang masih disisakan hilang. Namun tim SAR menarik semua relawan karena memang kondisi di sini masih hujan. Meskipun itu intensitas sedang, sehingga mereka ditakutkan untuk terjadi susulan. Banjir susulan. Sementara yang paling parah itu ada di 2 kecamatan, yaitu Sabang serta Masamba. Baibunta serta Masamba. Begitu. Oke, apakah bantuan ini sudah merata ke 6 kecamatan atau masih tersentralisasi ke salah satu kecamatan saja? Informasi dari tim, semua bantuan itu sudah merata. Namun ada memang sebagian pengungsi yang berada di atas pegunungan, yang terutama yang di wilayah Desa Rada itu, karena mereka harus mengungsi ke atas pegunungan sehingga harus menunggu karena akses jalan ke atas itu masih minim, sehingga harus ditransfer lagi dari bantuan dari relawan, dari masyarakat yang peduli, itu dikumpul di satu posko baru disalurkan lagi ke tempat-tempat pengungsian, begitu. Oke, terakhir cuaca sekarang seperti apa di sana? Karena kami lihat di gambar mungkin diambil tadi pagi ini cuaca masih mendung, siang hari ini seperti apa di sana? Jadi di Desa Rada sendiri kondisinya masih mendung, bahkan sempat terjadi hujan kecil, sehingga itu semua relawan harus ditarik untuk melakukan pencarian karena takutnya ya terjadi banjir susulan. Baik, Nur Halim dari Luwu, Sulawesi Selatan, kami masih akan terus menunggu bagaimanakah perkembangan dari sana. Terima kasih atas laporan Anda.